Halo semua, kita jumpa lagi di channel Tariq Aziz. Nah, sekarang kita akan lanjut dari video sebelumnya ya, yakni untuk setup DB. Nah, sebelumnya kita sudah membuat set Laravel, sekarang kita akan lakukan setup untuk database-nya. Nah, di sini saya menggunakan MySQL, jadi saya ke localhost php myadmin, kemudian saya buat database baru, misalkan namanya saya kasih nama Larablog, oke. Kemudian create. Nah, kemudian kita ke folder projectnya. Nah, untuk setupnya sendiri ada di sini, di file .env. Nah, env ini di sini ada untuk db database. Nah, sini kita ganti Larablog, kemudian username-nya untuk di komputer saya adalah root, passwordnya kosong. Nah, oke, sudah ya. Kemudian kita buat untuk model kategori. Nah, untuk model kategori jadi php artisan make model kategori, kemudian sekaligus buat untuk migrasinya -m. Oke, tunggu. Jika sudah selesai, di sini akan membuat file namanya nih create kategori. Nah, di sini ada untuk file migrasinya. Nah, di sini kita akan make model kategori, di sini kan plural ya. Nah, dari Laravel dia akan membuat nama table dengan di sini kita membuat model dengan nama singular. Nah, untuk nama tablenya akan dibuat plural, jadi kategoris gini. Jadi misalkan teman-teman punya project lain yang nama tablenya Indonesia, nah di sini perlu diubah juga, misalkan siswa. Nah, siswa nanti akan dibuat nama tabelnya itu siswas. Nah, siswas kan aneh ya. Nah, itu diubah di sininya. Jadi nanti ketika di PHP Artisan Migrate, yang tabel yang terbuat di sini adalah siswa gitu. Oke. Nah, di sini berhubung pakai bahasa Inggris, saya biarkan saja kategoris. Kemudian untuk kategoris ini kolomnya yang pertama adalah saya buat nama kategori, jadi table, tipenya string ya, string, kemudian name. Nah, jika ingin ditentukan lengthnya atau panjangnya, tinggal koma kemudian berapa gitu. Nah, di sini saya biarin aja jadi bawaan dari stringnya, kemudian save. Selanjutnya saya akan buat untuk postnya juga, jadi PHP Artisan make model post singular ya, post. Nah, di sini sudah dibuat post juga. Kemudian di sini saya biarkan plural, kemudian post akan punya yang pertama yang pasti adalah title ya, string, kemudian title, kemudian ada lagi konten, kemudian post nanti juga punya kategori, jadi akan ada link ke kategori, jadi sini table. Nah, untuk ID di Laravel ini dia akan otomatis terbuat dengan tipe big integer. Jadi di sini unsigned big integer, kemudian kategori ID, kemudian untuk gambarnya nanti saya kasih nama
tipe string, namanya featured. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba run migrasinya ya, php artisan migrate. Yang berhasil. Kita coba refresh ya, refresh Larablog. Nah, di sini sudah dibuatkan kategoris. Nah, ini ada name, bawahnya 255, kemudian post juga. Nah, ini postnya juga ini 255. Nanti misalkan teman-teman ada kebutuhan lebih bisa diubah. Nah, di sini sudah ada user karena di waktu video kedua kita menggunakan dash out, jadi dibuatkan untuk usernya. Jadi di sini ketika login atau register menggunakan tabel user. Oke, selanjutnya kita ke modelnya. Jadi kita setup untuk modelnya di app, kemudian ada kategori dan post. Pertama kita ke kategori. Nah, ketika kita tidak ada perubahan, jadi di sini kan kategori, tabelnya kategoris ya. Nah, ketika kita gunakan Eloquent model kategori, dia otomatis menggunakan tabel pluralnya, yakni kategoris. Jadi misalkan teman-teman tabelnya dalam bentuk singular, misalkan kategori, jadi di sini harus di define tabelnya kategori. Oke, kemudian di sini saya buat ini untuk kolom-kolomnya, kolom-kolom yang patut diisi, yang wajib diisi. Protected, kemudian field label, kemudian kurung siku. Nah, di sini yang pasti adalah ini ya, name ya, name. Kemudian kita buat link ke postnya. Jadi satu kategori bisa punya banyak post ya. Jadi kita buat relasinya public function post. Nah, untuk penggunaannya nanti sambil jalan teman-teman akan tahu gunanya relasi ini. Sekarang kita ikutin saja. Jadi post ini return this has many, kemudian app /post. Oke, kemudian kita ke post. Ini kita copy saja ya, copy, kemudian ke post. Nah, kalau di post berarti variabelnya ada title, kemudian content, kemudian kategori ID, post, title, content, kategori ID, kemudian feature. Oke, kemudian untuk relasinya berhubung post punya satu kategori, jadi kategori. Kemudian di sini belongs to, kemudian app kategori. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat controllernya. Jadi di Laravel ini, framework Laravel menggunakan arsitektur MVC dan model view controller. Nah, kemudian kita buat controller php artisan make controller. Pertama yakni kategori ya, jadi kategori controller. Kemudian post juga, post.
Nah, kemudian untuk diaksesnya kita perlu setting untuk rute. Jadi rootnya. Nah, rootnya ada di folder roots, kemudian web.php di sini. Nah, di sini kalau kita akses di sini kan ya, ini slash kosong ya. Intinya ini doang lah, slash kosong gini. Nah, ini kenapa dia return ke sini, karena di sini ada root untuk slash ini return view welcome. Nah, kemudian untuk welcome-nya sendiri ini ada di folder resource, kemudian view, nanti ada welcome.blade.php. Selanjutnya kita buat root baru ya, misalkan root get. Kemudian saya buat untuk kategoris, titik. Kategoris, kemudian dia akan menggunakan kategori controller, kemudian kita nanti akan buat metode index. Jadi untuk URL ini slash kategoris ini akan menggunakan metode index di controller kategori ini. Kemudian saya kasih nama s kategoris. Oke, ini. Nah, oke, selanjutnya kita ke, nah ini kalau kita akses di sini ya, ini kemudian slash kategoris. Nah, dia error karena belum ada metode index di kategori controller. Jadi kita buat dulu di controllernya. Jadi kita ke controller, app http controller, kemudian kategori controller. Di sini kita buat public function index. Kemudian misalkan coba kita return string ya, return index kategori ini. Kemudian kalau di sini kita refresh, dia akan return string. Nah, selanjutnya gimana ketika kita menggunakan view? Jadi kita ke folder sini, folder views, kemudian di dalam sini kita bisa define misalkan ya, misalkan karena kita kedepannya akan untuk kategori, kemudian ada post. Nah, jadi kita buat folder saja ya. Kita buat folder, di sini new folder, kemudian untuk admin nanti akan saya bedakan. Jadi kita buat folder juga admin. Kemudian di dalamnya kita buat folder lagi kategori. Kemudian kita buat lagi new file index.blade.php. Nah, .blade.php ini untuk bleeding. Jadi di Laravel itu ada blade untuk ini semacam apa ya, template ya, template view gitu. Jadi ada kayak parent view yang digunakan untuk banyak childnya gitu. Jadi dipakai rame-rame. Nah, misalkan di sini saya kasih tag HTML misalkan ya paragraf ya, kemudian bold,
ini adalah halaman indeks kategori. Kemudian untuk manggil view ini kita ke sini jadi return view. Kemudian karena dia di dalam folder, pertama ada folder tadi admin, kemudian folder lagi kategori, kemudian nama filenya index. Kemudian di sini kita refresh. Nah, dia akan manggil dari view index.blade.php di folder admin, kemudian kategori. Nah, selanjutnya sama untuk post juga kita buat juga. Jadi di sini saya copy saja. Misalkan di sini post, kemudian post. Kemudian di view-nya, nah ini kategorinya di sini saya duplikat saja, kemudian post admin post. Ini adalah halaman index post. Kemudian di post controller kita buat juga public function index return view admin post index. Nah, di sini kalau kita ganti ke post, nah ini adalah halaman index post. Kalau kategori, nah sama. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jika ada yang tidak paham atau bingung, bisa komentar saja di video ini, insya Allah akan saya reply. Oke, itu saja, terima kasih.